seperti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan. Semoga tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal.
hatimu, serahkan kepada Tuhan, membawa hidup bahagia dengan kasih setianya. Haleluya, haleluya, Tuhan memberikan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapa yang Maha Murah, dalam keagungan dan kemuliaan-Mu, kami telah merayakan misteri iman dengan gembira. Kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami dalam perayaan penuh rahmat ini. Semoga oleh kekuatan sabda dan ekaristi kudus yang kami terima, kami semakin diperkuat untuk setia mencari dan melaksanakan kehendak-Mu, serta menjadi saksi cinta kasih-Mu dalam perjalanan hidup kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Berkat yang pertama akan diberikan untuk para imam yang hadir di sini. Lalu untuk kedua orang tua bersama saudara-saudari termasuk istri anak mereka. Lalu untuk keluarga besar ACKE, anak Rona dan Boe. Dan yang terakhir itu berkat untuk panitia syukuran imam baru. Kita akan mengikuti upacara ini dan berkat yang pertama akan diberikan untuk para imam yang hadir. Di hadapan saya telah bersujud para imam-Mu yang telah memberikan diri untuk melanjutkan karya pelayanan-Mu di tengah dunia ini. Engkau menghadirkan mereka di tengah-tengah umat-Mu, agar oleh pelayanan mereka, kesaksian hidup mereka, umat-Mu boleh mengalami kelimpahan dan kepenuhan rahmat dalam hidup mereka. Berikanlah kesehatan yang berlimpah bagi mereka dan berkatilah seluruh karya pelayanan mereka, agar seluruh umat-Mu sungguh mengalami sukacita dan kegembiraan dalam hidup mereka. Semoga dengan peletakan tangan saya ini dan dengan bantuan doa restu Bunda Maria serta para kudus di surga, para imam-imam-Mu ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati dengan berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Dan sertamu. Saya sungguh bersyukur padamu sebab oleh rencana dan kehendak-Mu yang Maha Agung, Engkau telah memberikan kepada saya almarhum Bapak Petrus Wage dan Mama Monica Ngawal yang selalu mencintai dan mengasihi saya, juga untuk kakak-kakak saya, adik-adik saya. Dengan perantaran Bapak dan Mama, Engkau telah menghadirkan saya ke dunia ini. Dengan kemampuan dan keterbatasan, almarhum Bapak dan Mama telah membesarkan dan membimbing saya, serta menanamkan nilai-nilai Injil, nilai-nilai hidup. Semoga dengan peletakan tangan saya ini dan dengan doa, bantuan doa restu Bunda Maria serta para kudus di surga, Mama, kakak-kakak saya, ipar, Esa serta ponakan-ponakan saya senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati dengan berkat surgawi dan dunia oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Allah Bapa sumber segala yang hidup, kini di hadapan-Mu telah bersujud keluarga besar saya dan semua mereka yang selalu menerima saya sebagai anak dan saudara di rumah mereka. Mereka telah mencurahkan cinta dan perhatian mereka, serta mendukung dan meneguhkan saya dengan cara mereka masing-masing. Dan mereka juga telah mengantar saya hingga ke altar suci-Mu ini. Doronglah mereka untuk selalu membagikan cinta-Mu bagi sesama di sekitar mereka, sebagai wujud cinta kasih-Mu yang tak terbatas sebagai manusia. Anugerahkanlah Roh Kudus bagi mereka, supaya mereka tetap mengusahakan, menjaga dan melihara semangat persatuan setiap hari. Semoga dengan peletakan tangan saya ini dan dengan bantuan doa restu Bunda Maria serta para kudus di surga, semua keluarga besar saya ini, anak Rona, Boy, dan semua keluarga yang selalu mendukung saya di tempat ini, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati dengan berkat surgawi dan duniawi oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan selalu beserta. Hadapan saya telah bersujud seluruh panitia perayaan syukur ini yang telah membantu keluarga saya dengan tulus hati, dengan segala cara dan kemampuan. Mereka telah berjuang demi terselenggaranya perayaan syukur ini. Engkau sendiri telah menganugerahkan hati mereka dalam semangat persatuan dan kerelaan untuk berkorban dan mengabdi demi menghantar saya sebagai seorang imam. Berkatilah perjalanan hidup mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka setiap hari. Berikanlah berkat-Mu bagi keluarga mereka masing-masing. Semoga dengan peletakan tangan saya ini dan dengan bantuan doa restu Bunda Maria
serta para kudus di surga, seluruh panitia syukuran imam baru senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta. Sambutan yang pertama dari pimpinan CICM, dalam hal ini Distrik Koordinator CICM Indonesia, nanti dibawakan oleh Pater Ignas. Aku tidak takut. Surat kepada Ibrani 13 ayat 6. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah moto imam baru kita, Pater Canisius Jenali CICM. Dengan moto ini ia akan diutus pergi ke seluruh dunia dan tidak ada yang menemani karena tidak ada istri dan anak. Jadi kemana-mana nanti sendiri. Anak kekasih kita ini, Pater Canisius Jenali ini masuk suatu tarekat CICM. Apa itu CICM? Pernah mendengar CICM? Belum? Cowok idaman, cewek manis. Cowok idaman, cewek manis, Pater Canisius Jenali. CICM dari bahasa Latin, Congregatio Immaculati Cordis Mariae, artinya tarekat hati tak bernoda Maria. Ini bukan dari Jerman asalnya, tetapi dari tetangga Pater Thomas dari Belgia. Kami berada di banyak negara. Jadi kalau Pater Canisius Jenali nanti ke Amerika, di sana tidak perlu cari hotel karena ada rumah CICM. Kalau mau ke Eropa, di Eropa banyak rumah CICM. Belgia, Belanda, Jerman, Prancis. Dia juga tidak perlu cari hotel. Apalagi kalau ke Afrika. Di sana CICM dari Indonesia banyak. Dari Indonesia tersebar di beberapa negara di Afrika untuk mewartakan kabar suka cita dari Tuhan untuk umat manusia, supaya semua makhluk mendengar tentang keselamatan yang dari Allah. Saya pernah mendengar sebuah cerita dari konfrater di Afrika. Di Afrika itu misi yang cukup sulit juga, sangat ketinggalan negara-negara di sana itu. Pater Erwin dari Jakarta, dia tugaskan di Kongo, dan untuk pergi dari stasi satu ke stasi lain menggunakan motor trail. Di situ bukan, di Kongo bukan bergunung-gunung seperti ini, tetapi Sahara. Masih banyak pohon-pohon, tapi bukan pohon-pohon besar seperti kita punya, pohon-pohon kecil. Dan di motor itu di situ ada tenda, ada juga alat-alat untuk mandi, alat-alat untuk masak, alat-alat untuk tidur. Jadi kalau kemalaman, Pater ini akan mendirikan tenda di tengah hutan, tidur sendirian di situ. Dan kalau sudah pagi, mulai lagi perjalanan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan,
Di mana-mana kami sebagai misionaris CSM mengalami hal seperti itu. Kalau yang gampang di Amerika, saya pernah keliling di Amerika. Kalau di sana bukan pakai motor trail, tapi mobil. Kalau malam tidur sebelum sampai di gereja di mana saya harus khotbah, saya menginap di jalan. Bisa di rumah orang, kalau tidak ada rumah orang ya hotel. Cerita dari Afrika. Seorang misionaris waktu itu sedang berjalan menuju ke stasi. Di sana masih banyak binatang apa saja yang ada di Afrika. Dan satu saat pastor ini bertemu seekor singa. Kepalanya besar. Seorang imam berjalan sendirian ketemu dengan seekor singa. Apa yang terjadi dengan pastor ini? Walaupun dia mendengar, aku tidak akan takut, tapi toh dia ketakutan. Dalam ketakutan itu dia berlutut. Dan ya kalau orang ketakutan seringkali terkencing-kencing ya. Dan pater ini berdoa, Tuhan selamatkanlah aku dari singa. Setelah berdoa dia buka sedikit matanya, ternyata singanya ikut berlutut. Lalu dia berdoa lagi, Tuhan selamatkan aku dari seekor singa di depanku. Dia lihat lagi, ternyata masih berlutut. Bahkan kaki depannya katup. Terus dia bilang, terima kasih Tuhan, ternyata singanya pun Katolik. Singanya mendengar, lalu dia mengatakan, ya Pater, saya sedang berdoa sebelum makan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, makhluk pun bisa berdoa. Dan nanti Pater Kaniso Senali di tempat misi untuk juga mengajar umat untuk berdoa. Tetapi bukan hanya berdoa dan berdoa. Misionaris kami yang di Filipina dulu diterjunkan dari atas di hutan, kemudian membabat hutan. Jadi ada pastor, imam, pater yang pinter meledakkan batu-batu besar untuk membuka jalan. Ada yang pinter membuat jembatan. Ada yang pinter membangun. Jadi kami misionaris membuka jalan di mana-mana. Kami eksklusif misionaris. Lalu setelah umat berkumpul diajar 1 + 1 sama dengan 2. Begitu banyak umat lalu mendirikan sekolah. Ada yang sakit mendirikan rumah sakit. Kemudian diajar berdoa dan mendirikan kapel. Setelah begitu banyak umat, pemerintah masuk mendirikan kantor kecamatan. Dan itu perkembangan seperti itu di mana-mana. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan. Tapi sekarang di banyak tempat sudah maju. Seperti di tempat kita ini. Sudah banyak umat dan banyak stasi-stasi sudah mempunyai gereja. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kami sebagai CSM kami mengucapkan banyak terima kasih atas kemurahan hati Bapak Ibu terutama keluarga yang mempersembahkan anak kekasih Kanisius Senali untuk menjadi salah satu misionaris CSM yang akan diutus kemana saja dibutuhkan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, jangan takut. Dengan persembahan ini, keluarga akan juga semakin bahagia, akan semakin sejahtera. Amin. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Amin. Pastor Paroki, Pater Ignas, Pater Frans, Pater Thomas, Pater Sipri dan Romo Inde, Bapak Bupati dan semua umat Stasi Par, umat para gerejeng, selamat siang semua.
Tadi malam sampai tadi pagi saya dibisik sama panitia, sama pastor paroki nanti untuk ucapan terima kasih per detail satu persatu pas resepsi karena waktu terbatas, karena ada waktu nanti untuk Bapak Bupati. Tapi permohonan saya nanti bukan kampanye. Setuju Bapak Bupati? Setuju. Pertama-tama saya bersyukur tentu saja kepada Tuhan yang senantiasa menuntun, menjaga, menyentuh saya pribadi lewat keluarga. Saya masih ingat tuh almarhum Bapak dulu, Bapak Bupati, orangnya lucu, peminum moke. Lagu kesukaannya judulnya Kan. Di mana-mana saya selalu menari. Saya belajar dari beliau. Apa artinya menari, apa artinya kan bagi saya ada nilai di balik itu semua, ada pesan di balik itu semua. Bahwa kita perlu merayakan hidup, perlu menghargai hidup dengan orang lain, bersahabat dengan orang lain. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari mengenang almarhum Bapak saya sebagai peminum, iya, dia suka minum tua. Teman dekatnya nama Agus Nambut di Subuh. Setelah dalam minggu ini saya mengunjungi beliau juga. Semoga mereka semua bahagia di surga. Ini kedua nih sahabat sangat dekat. Dalam perjalanan waktu, saya mengalami dicintai oleh semua sahabat, teman dari Manggarai. Kebetulan saya dulu SD di sini Bapak Bupati, SMP di Golowolu. Saya kira tidak sampai selesai kelas 1. Setelah itu pindah ke Makassar. Di Makassar lanjut ke kelas 2, kelas 3, SMP, SMA di sana juga. Begitu banyak sahabat, begitu banyak teman yang setia. Begitu banyak orang baik yang selalu menuntun saya. Tidak hanya di Stasiun Pahar, tapi di luar Pahar, di luar Manggarai bahkan, di luar Indonesia bahkan, di Jakarta banyak, di Filipina apalagi ribuan. Jadi seperti tadi kami panggil Pak D tadi, Pak Ignas sebagai Pak D karena beliau dari Yogyakarta. Ya, awal mula saya masuk seminari karena itu tadi, mengalami disentuh, mengalami dicintai oleh semua orang. Saya mau berbagi dan mimpi saya dulu mau membagikan cinta yang sama, pengalaman disentuh yang sama untuk semua orang. Itulah titik awal masuk seminari. Saya dulu terinspirasi dari kedua senior saya ini, Pastor Ignas. Beliau ini mantan pilot penerbang. Ya. Tapi kayaknya sekarang nggak bisa pilot lagi, pesawat jatuh nanti pesawat. Yang kedua, Pastor Franz Liman, beliau juga pastor ini pernah misionaris di Filipina di bagian utara. Makanya kami sedikit-sedikit ngomong bahasa Filipina Utara kalau ketemu di sini supaya kalian tidak ngerti apa artinya itu. Rahasia kami. Beliau dari Larantuka, lama di misionaris di Brasil, lama juga di Filipina. Setelah itu pindah di Timor Leste, pindah di Papua, di Kalimantan, di Jakarta, sekarang di Makassar. Ini salah satu sosok yang senantiasa menuntun saya, menjaga saya, mendoakan saya sampai hari ini. Terima kasih Pater Ignas, Pater Franz. Apalagi selesai. Masuk di CCM awal mulai dulu di Makassar, setahun di sana. Setelah selesai di Makassar, karena setiap tahun ada evaluasi, ada tes, masuk lagi di Jakarta. Filsafat di Jakarta Triarkara 4 tahun untuk S1-nya. Kami masuk pertama dulu 13. Sekarang tinggal sebatang kara. Orang bilang ada peribahasa banyak jalan menuju Roma, tapi teman-teman saya ini banyak jalan menuju rumah, pulang rumah semua. Tinggallah saya sendarang diri ke Filipina waktu itu. Kami ada 3 orang, satu dari Larantuka, satu dari Atambua. Yang dari Larantuka sakit-sakit terus di Filipina. Sakitnya aneh-aneh, dokter tidak temukan sakitnya. Setelah saya suruh, kamu suruh pulang dulu, ingat adat dulu, udah pulang baru sehat. Rupanya sakitnya di kampung, malah rindu. Terus yang satu lagi orang Atambua, dia hanya selesai berapa bulan di novisiat tahun rohani. Dia bilang, wah teman saya mau pulang besok. Pikiran saya dia bercanda karena kami suka bercanda. Tiba-tiba dia ambil tiket, ini tiket saya besok. Di situ ada pergumulan saya pribadi, kan saya sendiri seorang
dari Indonesia di angkatan, selebihnya orang Filipina. Saya nggak ngerti bahasa mereka, bahasa lokal mereka nggak ngerti sama sekali. Kalau mereka ngomong, kebanyakan bahasa saya pakai bahasa tubuh, Pak. Tapi dalam perjalanan waktu, tadi kekuatan doa itu yang menjadi rahasia saya pribadi. Saya memilih tadi moto, saya tidak pernah takut, karena Tuhan senantiasa tolong. Tuhan senantiasa menjaga dalam setiap momen-momen hidup saya pribadi. Setelah novisiat lanjut ke teologi untuk ambil S2-nya itu, ada teman dari Afrika, ada 3 orang. Teman ini selesai kuliah, mereka keluar. Yang tersisa sekali lagi saya sendiri untuk memulai talk. Untung ada orang dari Afrika, tamatan Kamerun, memulai talk. Tapi yang lain juga mulai bergumul untuk pulang. Dalam hati saya pulang, tidak ada tanah di rumah, Bapak Bupati tidak kasih kami tanah. Tapi yang saya mau bilang, kesetiaan, komitmen saya pribadi, saya juga belajar dari keluarga. Keluarga saya tidak sempurna, penuh keterbatasan, baku cecok kadang-kadang, tapi saya sendiri entah baku cecok, tapi saya masih dengar dan ingat lagu dari Alaman Bapak, Ken. Saya selalu menari. Bagi saya, keterbatasan, kerapuan, kelemahan keluarga tidak membuat saya berhenti untuk bermimpi, tidak membuat saya berhenti untuk bercita-cita, terus melangkah. Karena dengan bermimpi, kita punya harapan. Tentu saja dengan iman yang kuat, iman yang kokoh, banyak pergumulan, jatuh bangun, itu semua sebagai rahasia dan rahmat dari Tuhan. Banyak kemarin ada adik-adik di SMA Ketang, apakah ada tantangan apa? Pastor Franz, Pater Ignas menjawab dengan baik. Terus saya bilang, jangan pernah takut dengan tantangan. Jadikan tantangan sebagai teman hidup, kesempatan untuk belajar, untuk tangguh, jangan cengeng, jangan hanya mental di kampung. Makanya saya selalu bilang, kalau saya pulang Bapak Bupati, kalau pulang di sini ada yang mental orang bilang mental Manggarai. Jangan dulu, kalau mau begitu harus keluar dari Manggarai dulu, baru kita mengerti apa arti persahabatan, apa arti hidup. Selagi kita masih hidup, bergaul sebaik mungkin, jaga mulut baik-baik, karena itu yang akan kita pegang. Itu yang saya terima selama di tanah rantau, Jakarta, Makassar, Filipina. Nanti selebihnya pembicaraan ini sebentar pas ini, karena perut saya juga lapar Bapak Bupati. Bapak Bupati juga lapar. Terima kasih. Yang berbahagia, Pater Canisius, yang kami banggakan juga, Pater Pembesar, Pater Ignas, Pater Thomas, yang juga kami banggakan, Pastor Paroki, para imam, yang saya hormati, seluruh jajaran pemerintah dari kabupaten, kecamatan, desa yang sempat hadir, ketua dan seluruh anggota panitia yang berbahagia, Mama Moni dan seluruh keluarga, ada adik, ada kakak, saudari dari Pater Canisius yang hari ini saya lihat sangat berbahagia. Dirjen dan seluruh anggota KOR. Ini KOR ini, begitu saya lihat tadi, memori saya kemudian teringat waktu mereka menyanyi pada saat pembukaan Pesparani. Saya belum tahu bahwa mereka waktu itu dari Ketang, karena menyanyi begitu luar biasa. Pada saat mereka mulai menyanyi 1, 2, pada saat sampai selesai misa, saya kagum dengan mereka, luar biasa. Ya, karena saya sering di Ruteng juga menyaksikan bagaimana KOR dari sekolah-sekolah di Ruteng, tapi mereka lebih hebat. Ya, luar biasa. Pater Romo Tarsi selaku Pastor Paroki. Ya, kita melihat semua tadi sampai Pater Ignas ini menangis. Pembesar dari CICM ini langsung retang menghalil ngaji di sini. Mulai dari murid, Bu.
Ya, saya kira kita harus akui luar biasa. Ya, jadi ternyata dimanapun kita berada, ketika potensi itu kemudian kita kembangkan, dia akan keluar dan menghasilkan sesuatu yang hebat. Tidak peduli kita dari nati, kita tidak peduli dari subuh. Ini dirjen ini dari subuh nih. Ya, nah itu dia. Hebat kan? Jadi ya saya omong banyak tentang mereka karena saya kagum, betul. Ini jujur nih. Bapak Ibu dan umat yang beriman yang saya kasih, tentu kita senantiasa bersyukur untuk semua berkat dan rahmat Tuhan yang kita alami setiap saat. Termasuk pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di kemah ini untuk merayakan suatu pesta sukacita. Misa pertama dari Imam Baru, Pater Canisius, yang sudah cukup lama pergi lalu kembali, dan hari ini kita bisa misa syukur bersama kita di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang bersyukur. Itu menurut saya. Kenapa? Kenapa orang yang bersyukur itu selalu berbahagia? Yang pertama, orang yang bersyukur adalah orang yang merasa bahwa setiap yang dialami itu adalah cukup. Kalau hari ini dia makan ubi, dia merasa bahwa itu cukup. Dia kemudian tidak merasa bahwa ini bukan makanan. Yang makan itu adalah nasi. Orang yang bersyukur adalah orang yang percaya. Saya kira kita terinspirasi juga dengan motonya Pater Canisius ini, dari tidak usah takut. Itu artinya kita percaya bahwa kita punya hidup ini itu bukan kita atur, yang atur itu Tuhan. Jadi orang yang bersyukur pasti dia berbahagia, karena dia tidak pernah takut dengan hidupnya. Mau kemana saja dia percaya ada Tuhan, ada kekuatan. Oleh karena itu dia merasa bahwa setiap hari dia menjalani hidup itu tanpa rasa takut. Orang yang bahagia juga menurut saya karena bersyukur adalah orang yang percaya bahwa sesama itu adalah merupakan penyalur berkat. Tadi kita dengar pengalaman dari Pater Canisius bahwa dalam kehidupan ternyata banyak sahabat, banyak teman, banyak orang yang menolong. Mungkin kalau mau diceritakan panjang, bagaimana riwayat pada saat dia sekolah di sini SD, bagaimana riwayat pada saat SMP, seminari, sampai dengan mengambil studi filsafat dan terus kemudian ke mancanegara. Tapi di sana dia menemukan begitu banyak sahabat. Orang yang bahagia karena bersyukur adalah orang yang memandang bahwa sahabat atau orang sekitarnya adalah merupakan penyalur berkat. Orang bahagia aja orang selalu senyum, orang yang selalu tertawa. Anito gue tawa sebarang-sebarang. Oke, dulu itu bisa begitu kan. Tapi senyum kenapa? Karena dia merasa bahwa tidak ada yang kurang dalam hidupnya. Apapun yang dia punya itu adalah sesuatu yang cukup. Saya kira Mama Moni ini dia menjalani hidup sebagai seorang ibu. Bapak Petrus sudah dipanggil Tuhan, tapi saya kira dia paling berbahagia. Tadi juga Pater Canisius cerita kita bagaimana Bapak almarhum Bapak Petrus itu orangnya riang gembira, minum tua, kemudian nyanyinya ken gitu-gitu. Saya kira ini satu contoh Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian tentang bagaimana kita menjalani hidup itu dengan penuh syukur dan kita kemudian menjadi bahagia. Seringkali hari-hari sekarang ini kita itu tidak menerima yang hari ini kita alami karena kita dibayangi oleh yang di televisi. Kita dibayangi oleh yang ada di cerita-cerita media sosial.
Bahkan yang di media sosial juga banyak hoax. Tapi kita terperangkap dalam suatu imajinasi hidup kita, seolah-olah yang baik itu yang di sana, bukan yang ini. Kita tidak bahagia, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita merasa resah, kita merasa gelisah, kita benci dengan kita punya hidup dan keadaan kita sendiri. Saya kira hari ini kalau itu yang dialami oleh Pater Canisius, Mama Moni dan Bapak Petrus almarhum, dia tidak mungkin menjadi imam. Tidak mungkin. Tapi karena apa yang dialami setiap hari, kita terima itu sebagai berkat, kita syukuri, kita rasa itu sebagai sesuatu yang cukup, lalu sesama itu menjadi penyalur berkat bagi kita, maka kita akan bisa mengalami sebuah kehidupan yang lebih baik. Saya kira dalam kehidupan bersama sebagai sesama umat, sebagai sesama rakyat, hal yang sama juga dituntut dalam kehidupan ini. Sebagai bupati, sebagai pemerintah, tentu ketika umat, ketika rakyat merasa cukup, merasa bersyukur dengan yang ada, maka saya kira di sana akan muncul semangat untuk berbuat lebih baik, dan lebih baik lagi. Cita-cita iya, harapan iya, tapi kita tidak terperangkap di situ. Kita tidak melihat itu satu-satunya sebagai sebuah kehidupan, tapi hari ini juga adalah hidup, dan kita terima ini dengan syukur. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau hari ini kami hadir di sini, sebenarnya juga mau merayakan rasa syukur itu, dan tentu kami juga bahagia bahwa dari tanah Manggarai ini tidak sedikit imam ini terpanggil untuk menjadi misionaris. 2 hari yang lalu saya menghadiri misa yang sama di Carep, di stasi Carep, tapi dia kongregasinya adalah Somaska, dan juga nanti akan ditempatkan di Filipina bersama-sama dengan Pater Canisius. Saya tidak tahu nanti apakah mereka bertemu di sana, mungkin nanti sampai di Filipina, satu di Lelang, kemudian satu di Jakarta mungkin, karena Filipina itu sebuah negara. Tapi itulah kebanggaan kita, kebanggaan umat, kebanggaan rakyat, kebanggaan pemerintah, bahwa Manggarai yang dulu 50 tahun lalu Pater Thomas ke sini dan telah memberikan uang, dan sekarang mereka akan pergi ke sana, bahkan mungkin juga pergi ke Hongaria. Luar biasa. Jadi oleh karena itu pada siang hari ini saya bersama Manggarai mengucapkan profesiat untuk Pater Canisius. Saya senang sekali beliau ini tadi ketawa terus, senyum-senyum terus begitu kan, begitu ya. Jadi jangan lihat kayak saya muka ini susah ini senyumnya begitu. Tapi Pater Canis ini senyum dari tadi, senyum terus, luar biasa profesiat Pater. Tentu harapan kami sebagai pemerintah dan umat, Pater adalah merupakan duta bagi orang Manggarai di Filipina. Dan kami percaya bahwa Pater di sana tidak akan meninggalkan nilai-nilai kemanggaraian. Sehingga demikian suatu ketika bagaimana Pater menghadirkan Manggarai di Filipina. Profesiat dan berbahagia juga untuk Mama Moni yang sudah mendidik Pater Canis. Mama Moni adalah contoh seorang ibu yang kemudian bisa menjadi membawa berkat untuk seluruh umat melalui anaknya yang kemudian hari ini merayakan misa subuh di sini. Begitu juga untuk seluruh keluarga, terima kasih sudah memberikan yang terbaik bagi gereja dan bagi tanah Manggarai. Pesan terakhir dari kami Pater, doa kami tentu pada siang hari ini sekali menjadi imam, tetap menjadi imam, dan hanya bisa dipisahkan oleh keabadian. Itu harapan kami semua. Saya kira hanya itu saja yang kami mau sampaikan. Terima kasih banyak dan selamat siang. Lanjutkan Bapak Bupati. Ya. Atau Bapak Bupati lanjutkan. Ya, terima kasih banyak untuk kekuatan, untuk peneguhannya. Yang kedua, saya juga tadi sebelum saya tampil di sini, saya diingatkan oleh Pater Thomas, omong jangan terlalu lama, singkat, 2 menit cukup. Atas nama ketaatan, walaupun saya pastor paroki, sebenarnya Pater Thomas yang taat kepada saya, tapi hidup ini bukan soal jabatan, tapi kita lebih taat pada persaudaraan. Saya taat pada Pater Thomas ya. Saya berusaha untuk bicara 2 menit itu ya.
Baik, Bapak Bupati yang kami hormati, rombongan dari Kabupaten, Bapak Kadis, Bapak Dinas Pertanian atau apa? Bapak Camat Relak, para pakir yang mewakili kongregasi CCM, Pastor Thomas, Pakir Sipri Roweni, yang berbahagia Pakir Kadis, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, selamat siang, selamat bertemu dan salam persaudaraan bagi kita semua. Sebagai insan beriman, saya mengajak kita semua untuk boleh mengangkat hati dan budi, melambungkan nada syukur, pujian dan terima kasih kepada Tuhan karena Dia telah memanggil, memilih dan mengurapi saudara kita Pater Kanis menjadi imam Tuhan. Kita semua tepuk tangan untuk Pater Kanis. Kita semua tentu yakin dan percaya Allah telah memulai karya agung dalam dirinya dan Allah pula yang menyelesaikannya. Allah sendiri akan membimbing menyertai dia dalam seluruh syarat kehidupannya dalam menjalankan misi perutusan pelayannya di hari-hari yang akan datang. Sebagai saya atas nama Pastor Rekan, Pater Thomas dan Romo Endi, Dewan Pastoral Paroki Reje, 25.000 umat Paroki Reje yang tersebar di 3 wilayah kecamatan, Kecamatan Relak, Satra Misi Utara dan Kecamatan Rute, menyampaikan propesiat selamat berbahagia kepada Pater Kanis Cemali. Kami juga menyampaikan terima kasih pada Pater yang tentu dengan sebuah keberanian moral, dengan tahu dan malu, dengan penuh kesadaran iman, atau melalui sebuah refleksi permenungan yang panjang, menukik mendalam, berani memutuskan untuk menjadi imam, memilih jalan yang satu ini yang menurut kebanyakan orang aneh tapi nyata. Ya seperti itu. Aneh tidak kabin ya. Semua orang punya kecenderungan seperti itu, tapi kita memilih jalan yang satu ini. Kami menyampaikan terima kasih banyak. Baik, tahun 2019 tahun penuh berkat untuk Paroki Reje. 2 putra terbaiknya ditabiskan menjadi imam. Pater Didi berasal dari Kenggu, sudah ditabiskan jadi imam dan kita rayakan syukur imamnya juga tanggal 21 yang akan datang, dan Pater Kanis Cemali. Dengan ditabiskannya 2 pastor ini tentu menambah barisan para imam yang terlahir dari rahim Paroki Santa Maria diangkat ke surga Reje. Terhitung sampai saat ini sudah 33 pastor yang menjadi imam. Oke. Dan yang menjadi imam jadi jadi suster juga 32 orang. Dan untuk diketahui, saya berasal dari Bilas. Saya bangga bahwa Uskup Donatus Jagom itu dari Bilas. Tapi kami menyadari orang tuanya berasal dari Pahar. Tepuk tangan. Ya. Baik. Lalu yang berikut, kami menyampaikan terima kasih banyak pada kongregasi CCM yang telah menerima Pater Kanis bergabung dalam persekutuan persaudaraan CCM. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Manggarai yang dari waktu ke waktu hadir ada bersama kita, bukannya pada momen seperti ini mendengar rintihan, berusaha untuk menjawabi kebutuhan kita, atau dalam bahasa Ahok berusaha untuk dari waktu ke waktu mengadministrasi keadilan di Manggarai Raya ini, sehingga dari waktu ke waktu Manggarai Raya ini termasuk Lelat ini maju dalam berbagai aspek. Kami menyampaikan terima kasih banyak untuk kalian. Yang terakhir, harapan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi itu, sekali merdeka tetap merdeka, sekali imam tetap imam.
Tentu ini bukan hanya karena saya tidak berbicara dalam kapasitas sebagai pastor paroki, mau tidak mau saya harus berbicara. Tentu kata-kata yang sama diarahkan kepada saya. Seperti itu. Tapi sekali imam tetap imam. Kita menyadari bahwa menjalani panggilan sebagai pastor pasti ada tantangannya. Ya, tantangannya itu harta, kuasa, wanita. Ya kurang lebih seperti itu. Kita ini selalu menjadi selalu menjadi ada dalam kesadaran kita ya. Tapi kita percaya terinspirasi oleh motonya Patriarkanis hari ini, tidak perlu takut. Negarata, Tuhan adalah penolong kita. Terima kasih. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dengan kerahimannya dan melimpahi saudara-saudari dengan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Semoga Allah terus-menerus memupuk iman saudara-saudari dan memberi saudara-saudari ketekunan dalam melaksanakan karya-karya kudus. Semoga Allah menuntun setiap langkah saudara-saudari dan menunjukkan kepada saudara-saudari jalan damai dan cinta kasih. Dan semoga saudara-saudari kita sekalian yang hadir di sini, semua syukur dan doa-doa kita, harapan dan cita-cita kita, keluarga kita, seluruh rangkaian acara kita pada hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para sahabat terkasih, perayaan Ekaristi, perayaan syukur kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita semua diutus.